Pada tanggal 7 September 1944, Jepang memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia melalui Perdana Menterinya Tenno Haiko kepada Insinyur Soekarno. Nippon Seiwa Senjutsu, Indonesia Kapambika, Karekoi Kosa, Indonesia Naikibot Kilos, Nuyuka ni Tataimo Kame, of Ukemasta, Ijuk desu, Arigatou gozaimasu. Saya, perwakilan dari bangsa Indonesia, mengucapkan banyak terima kasih pada bangsa Jepang yang telah memberikan janji kemerdekaan pada kami. Merdeka! 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 Namun, semua yang disampaikan pemerintahan Jepang hanyalah angan-angan belaka. Kemudian Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Saudara-saudara sekarang, saatnya kita membentuk dasar negara Indonesia supaya negara kita ini semakin sempurna kemerdekaannya. Saya persilakan kepada saudara untuk menyampaikan pendapatnya. Silakan. Pada sidang pertama BPUPKI, tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin menyampaikan pendapatnya terkait usulan rumusan dasar negara Indonesia. Izin menyampaikan pendapat. Terima kasih saudara-saudara telah bersedia mendengarkan usulan dasar negara yang hendak saya usulkan. Usulan mengenai dasar negara yang hendak saya usulkan adalah 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, 5. Pri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo juga ikut mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Rajiman selaku Ketua BPUPKI beserta anggota-anggota sidang lainnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengusulkan pendapat. Pemikiran yang akan saya sampaikan berupa penjelasan tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan dasar negara Indonesia merdeka. Negara yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik yang berdasarkan pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. 3, keseimbangan lahir dan batin. 4, musyawarah. 5, keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno juga ikut mengusulkan rancangan dasar negara Indonesia. Terima kasih kepada pemimpin yang telah memberi saya kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengemukakan pemikiran saya mengenai dasar negara. Usulan-usulan ini dimohon didengarkan dan dipertimbangkan dengan baik. Berikut usulan saya yang saya simpulkan. Yang pertama, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Yang kedua, pri kemanusiaan atau internasionalisme. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Saudara-saudara, dasar negara telah saya usulkan 5. Saya namakan dengan Pancasila. Sila artinya dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sidang BPUPKI belum memiliki kata sepakat, pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang disebut dengan nama Panitia 9.
Anggota Panitia 9 terdiri dari Insinyur Soekarno selaku Ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta selaku Wakil Ketua, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Wasyib Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Tujukusuro. Panitia kecil ini berhasil merumuskan dasar negara yang dicantumkan dalam Jakarta Charter. Namun sayangnya, sila pertama tersebut menjadi perdebatan dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945. Menurut saya, sebaiknya sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya sebaiknya diganti karena dapat menuai permusuhan di antara umat muslim dan non-muslim di suatu saat nanti di Indonesia. Tapi maaf, menurut saya, negara Indonesia adalah negara yang mayoritasnya adalah penduduk muslim. Dan penduduk muslim sendiri telah banyak memberi pengaruh terhadap Indonesia. Jadi, dasar negara ini harus berlandaskan Islam. Maaf sebelumnya, saya kurang setuju dengan pendapat Bu. Lalu menurut Bung Supomo, bagaimana yang terbaik untuk menggantikan sila tersebut? Menurut saya, sebaiknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa karena Tuhan itu satu atau Esa. Jadi kalimat itu saya rasa dapat diterima oleh pihak muslim maupun non-muslim. Iya, saya setuju. Terima kasih Dr. Supomo. Dengan ini berarti semua anggota sudah sepakat dan sidang ketiga BPUPKI ini saya nyatakan berakhir. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya pada 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi diakui sebagai dasar negara Indonesia.